ke puluhan tahun lalu saat kita masih kanak-kanak. Apa kesenangan, kebahagiaan kita pada saat kita masih kecil waktu itu? Kita senang, kita bahagia kalau kita bisa bermain dengan teman-teman kita. Kita senang, kita bahagia kalau kita bisa menang saat main petak umpet dengan teman kita, atau saat main kelereng dengan teman kita, ya. Lalu tidak lama kemudian kita mulai berpikir, alangkah senangnya, alangkah bahagianya nih kalau saya memiliki sepeda. Nah, kemudian ada sepeda, ya, kita dapat sepeda, mungkin hadiah kenaikan kelas, hadiah juara 1 dari ayah ibu kita. Kita bahagia sekali, ya, kita naik kayu sepeda itu keliling di tempat tinggal kita tunjukkan, pamerkan kepada teman-teman kita. Senang, kita senang sekali waktu itu. Tapi setelah setahun, mungkin 2 tahun, hal itu jadi biasa saja, ya. Kebahagiaan itu, kesenangan itu udah gak sebesar waktu mula-mula kita dapat sepeda itu, ya. Lalu selanjutnya kita mulai berpikir lagi, alangkah senangnya kita, alangkah bahagianya nih kalau bisa masuk ke sekolah favorit atau ke perguruan tinggi yang ternama, ya. Kemudian kita senang saat kita bisa lulus dengan predikat baik, predikat cum laude mungkin, predikat terbaik. Atau mungkin bagi beberapa orang bisa lulus saja dari universitas, bisa jadi wisuda, itu udah suatu kesenangan, kebahagiaan sendiri, ya. Selanjutnya kita senang, bahagia saat kita diterima bekerja untuk pertama kalinya di perusahaan yang kita apply, ya, kita lamar. Atau saat kita bisa membangun sendiri usaha kita sendiri, bisnis kita sendiri, ya, kita berwira swasta sendiri, kita senang, kita bahagia. Bahagia saat kita terima gaji pertama kita, saat kita mencetak omset pertama kita dari bisnis yang sudah kita bangun, ya. Tapi kemudian nggak berapa lama, karena ada keinginan yang lain lagi, ya, akan kesenangan atau kebahagiaan yang lain lagi, kita merasa biasa aja lagi nih, ya. Kebahagiaan yang tadi, senang dapat gaji pertama, dapat omset pertama, udah biasa. Malah kita malah berpikir, ya, alangkah senangnya kalau gaji kita naik, alangkah senangnya kalau omset kita bertambah lagi nih, ya, bertambah lagi. Karena apa? Karena kita punya keinginan, ingin beli kendaraan sendiri, ya, sepeda motor sendiri, pengen beli mobil sendiri, pengen beli rumah sendiri. Jadi tidak usah ngekos lagi, tidak usah menyewa lagi kontrak, tidak usah lagi tinggal dengan orang tua atau mertua, ya. Lalu kita juga berkeinginan nih, wah, senang ya, bahagia ya kalau misalnya bisa jalan-jalan bertamasya ke luar kota atau ke luar negeri. Kita bahagia sekali saat bisa berfoto dengan latar patung Merlion di Singapura. Atau kita senang saat kita bisa berfoto dengan latar menara Petronas Twin Tower yang ada di Kuala Lumpur. Atau kita senang, kita bahagia saat kita bisa berfoto dengan latar Gunung Batur, ya, di Kintamani, ya. Terus dan sebagainya, ya. Lalu kita punya keinginan yang lain lagi nih. Alangkah bahagianya kalau kita bisa bertemu dengan belahan jiwa kita, ya. Saat pacaran itu saat-saat yang paling indah, betul ya Bapak Ibu Saudara. Tidur keingat sama dia, makan keingat sama dia.
nggak ingin pisah deh. Kalau bisa spend time, selalu menghabiskan waktu dengan dia setiap saat, ya. Dan kebahagiaan kita itu semakin lengkap saat kita bisa melangkah ke pelaminan dengan pujaan hati kita itu. Lalu bulan madu, ya, honeymoon. Setelah selesai honeymoon, kita mulai mengharapkan ada kebahagiaan lain. Kita mulai ingin memiliki buah hati, ya, buah cinta antara kita dengan pasangan hidup kita itu. Ya. Rasa senang, rasa bahagia yang tak terkatakan saat tangan mungil makhluk kecil itu menyentuh wajah kita, dan bibir mungil yang lucu itu memanggil kita dengan sebutan papa, mama, gitu. Lalu kita besarkan anak kita kemudian masuk lagi ke kesenangan dan kebahagiaan yang lain. Ya, kita senang dan bangga saat kita mengantar dia menghadiri wisuda kelulusan sekolah dia. Kita bangga, terharu, bahagia sekali saat kita bisa menggandeng dia, mengantar dia ke pelaminan untuk membina rumah tangga keluarga dia sendiri nanti. Dan kita juga bahagia, senang pada saat terima telepon bahwa cucu pertama kita sudah lahir, ya. Begitu seterusnya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, kebahagiaan itu berlangsung dalam waktu yang berbeda. Ada yang singkat, ada yang cukup lama. Rasa bahagia itu kita alami cukup lama, ya. Nah, kebahagiaan itu juga bisa memudar, saudara. Bahkan bisa hilang atau biasa saja jadinya. Saat anak kita harus keluar dari rumah karena mereka sudah dewasa dan berumah tangga dan harus membina rumah tangga mereka pindah dari rumah kita. Bahagia kebersamaan itu hilang karena rumah kembali menjadi sepi, ya. Tinggal kita berdua, ya, kita dan pasangan kita. Lalu ketika bisa jadi nanti suatu saat pasangan hidup kita yang tiap hari bersama kita akhirnya harus berpulang dulu. Wah, kebahagiaan itu tiba-tiba sirna, malah digantikan dengan kesedihan, dengan duka yang mendalam. Itulah hidup, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih. Hidup, suatu pencarian, suatu pengejaran dari kesenangan atau kebahagiaan yang satu ke lalu memudar, ya. Lalu dilanjutkan lagi dengan kesenangan atau kebahagiaan yang lebih tinggi lagi. Nah, mari saya ajak kita lihat apa kata orang yang memiliki hikmat paling besar di muka bumi ini di antara semua manusia yang ada. Siapa orang itu, saudara? Salomo, betul. Salomo. Raja Salomo ini bisa dikatakan memiliki segalanya yang semua manusia ingin miliki saat hidupnya, ya. Ingin semua hal yang ingin dicapai oleh manusia, ya. Apa itu? Salomo memiliki kekuasaan. Dia raja besar pada saat itu di Yerusalem. Dia memiliki harta berlimpah, kekayaannya banyak. Ditambah lagi dia memiliki hikmat dari Tuhan, kepintaran, ya, berarti, ya, kurang lebih seperti itu. Dan dia memiliki 1000 wanita, saudara, 1000 pasangan hidup. Nah, Salomo menulis 3 kitab dalam Alkitab Perjanjian Lama kita. Ada 3 kitab yang ditulis oleh Salomo, Raja Salomo, raja besar dengan hikmat besar ini. Yang pertama, Kidung Agung. Yang kedua,
Amsal, kitab hikmat. Kemudian yang ketiga, kitab pengkhotbah. Menariknya, sejarah mencatat masa Salomo menulis ketiga kitab ini berbeda-beda. Ya. Kidung Agung itu ditulis pada saat masa mudanya. Ya. Dengan gairah mudanya, Salomo menuliskan kalimat-kalimat yang puitis, romantis, ya, buat kekasih hatinya di kitab Kidung Agung. Bapak Ibu Saudara yang membaca Kidung Agung pasti tahu itu, ya. Kemudian selanjutnya kitab Amsal. Kapan ditulis kitab Amsal itu? Kitab Amsal, kitab hikmat ini ditulis oleh Raja Salomo pada saat dia sudah menjadi orang tua, sudah memiliki anak, ya, memiliki putra dan putri. Nah, kitab Amsal ini ditulis untuk mengajar anak-anaknya, ya, dengan hikmat yang Salomo miliki. Dia tulis dalam satu kitab Amsal, dan itu diperuntukkan untuk mengajar anak-anaknya, ya. Kitab Amsal saat ini tetap menjadi kitab hikmat bagi bangsa Israel dan juga bagi kita umat Kristiani, ya. Nah, selanjutnya kitab ketiga, pengkhotbah, itu ditulis oleh Salomo pada saat usia yang sudah lebih tua, ya, saat dimana dia sudah makan asam garam, sudah menikmati semua kebesarannya, kekayaannya, semua yang ada di muka bumi ini. Itu ditulis pada saat dia usia tua, kitab pengkhotbah ini. Nah, mari kita lihat apa yang dituliskan oleh seorang yang telah memiliki segala-galanya dalam hidup ini, termasuk memiliki hikmat yang besar dari Allah, ya. Saya ajak Bapak Ibu Saudara kita buka di Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 8. Ya. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 8. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud, raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Ayat 8. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Nah, di ayat 8 Pengkhotbah 1 yang ditulis oleh Raja Salomo di usia tuanya, dikatakan bahwa segala sesuatu menjemukan, membosankan. Benar saudara? Saya yakin Bapak Ibu Saudara pasti mengalami ini. Ya, kebahagiaan itu yang tadinya indah sekali, kemudian terasa biasa saja dan akhirnya menjemukan. Lalu dikatakan juga mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Ya, manusia tidak pernah puas. Kita mengejar kebahagiaan, kesenangan dari yang satu ke kebahagiaan, kesenangan yang lainnya yang lebih tinggi lagi. Nah, kita lanjutkan di Pengkhotbah 2 ayat 1. Pengkhotbah 2 ayat 1. Kita baca sama-sama lagi, saudara. Pengkhotbah 2 ayat 1. Apa kata Salomo? Tiga, dua, satu. Aku berkata dalam hati, mari, aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat, juga itu pun sia-sia. Saudara,
Kata kegirangan dalam bahasa asli Alkitab Perjanjian Lama, bahasa Ibrani, itu diambil dari kata tob, ya. Tulisannya B-E-T-O-W-B, yang artinya pleasure. Pleasure, bahasa Inggris, artinya kesenangan, ya. Nah, kata pleasure ini diperinci lagi dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Salah satunya adalah kata beautiful. Ya, jadi dalam kata pleasure ini, tobe tadi, kegirangan itu ada unsur beautiful, yaitu keindahan. Ya, manusia selalu senang, bahagia dengan keindahan. Betul, Bapak Ibu Saudara? Kita senang saat melihat alam yang indah. Kita senang saat melihat pria tampan, kita senang saat melihat wanita cantik, ya. Kemudian unsur lain apa lagi dalam pleasure ini? Dalam kegirangan ini ada kata wealth. Wealth itu artinya kekayaan. Ya, jujur kita senang kalau kita memiliki uang, ya, kekayaan. Manusia senang dengan kekayaan. Kata lain yang saya mau sorot di sini adalah kata sia-sia, ya. Di Pengkhotbah 2 ayat 1 ini dan juga di pasal 1 tadi banyak kata kesia-siaan. Sia-sia dalam bahasa Ibrani itu diambil dari kata hebel. Artinya apa, saudara? Artinya, hebel itu artinya vanity. Bahasa Inggrisnya vanity. Nah, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu menguap. Menguap. Atau kosong, ya. Nah, Salomo katakan, nikmati kesenangan itu. Nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia. Jadi jika demikian, apa sebenarnya bahagia bagi kita nih sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah? Apa bahagia itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Salomo katakan nikmati kebahagiaan itu. Jadi tidak ada yang salah dengan kebahagiaan yang kita dapatkan selama kita hidup di dunia ini. Ya, itu merupakan berkat yang Tuhan berikan atau Tuhan sediakan bagi kita sebagai suatu anugerah yang patut kita syukuri, anugerah yang kita terima dan kita syukuri, pemberian dari Tuhan Sang Pencipta kita. Tuhan izinkan kita untuk menikmati kebahagiaan itu di dunia ini. Ya, kebahagiaan contoh yang sudah saya sebutkan di awal khotbah saya tadi, ya. Tuhan izinkan. Tetapi semua itu harus dalam porsi yang cukup. Dan tidak sampai malah membuat kita melenceng. Dan akhirnya malah mengejar lebih lagi dan lebih lagi. Mengejar kebahagiaan dunia yang tiada habis tingkatannya. Ya. Sehingga akhirnya kita lambat laun kita mengabaikan Sang pemberi kebahagiaan itu. Kita mengabaikan Tuhan kita karena pengejaran kebahagiaan dunia itu. Kebahagiaan yang Tuhan izinkan patut kita syukuri. Ya. Nah, bersyukur atas kebahagiaan itu merupakan tanda apresiasi kita kepada Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk mengecap kesenangan dan kebahagiaan sementara di dunia itu, ya. Rasa syukur itu begitu indah. Saya yakin dan percaya sekali Bapak Ibu Saudara di sini pasti selalu bersyukur. Setiap hari mungkin beberapa kali, ya. Amin, saudara. Ya, puji Tuhan. Nah, rasa syukur itu begitu indah, saudara. Itu membuat kita mengingat Sang pemberi kebahagiaan itu. Saat kita menerima satu berkat kebahagiaan, kita bersyukur. Saat kita bersyukur, pikiran hati kita rasanya begitu bahagia, indah sekali. Itu membuat kita semakin membawa hati kita itu pada kedekatan yang semakin melekat pada Tuhan. Kenapa? Karena bersyukur itu langsung kita tujukan kepada Tuhan kita, Sang pemberi kebahagiaan itu.
Dan selanjutnya, kondisi terbaik yang bisa kita capai adalah saat kita kemudian bisa menjadikan pribadi Tuhan, pribadi Sang Pemberi kebahagiaan itu sebagai satu-satunya kebahagiaan bagi kita di dunia ini. Ya. Nah, Alkitab juga mengungkapkan bahagia orang benar itu seperti apa yang saya tanyakan tadi. Jadi bahagia buat orang percaya, untuk orang benar seperti kita itu seperti apa? Ya, mari kita buka di Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Mazmur 112 ayat 1 sampai 10. Kita baca sama-sama lagi, saudara. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan yang orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan, hatinya teguh. Ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia memberikan kepada orang miskin kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati, menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Nah, mari saya ajak kita fokus di Mazmur 112 ayat 1. Judul perikop ini adalah bahagia orang benar, saudara. Nah, di Mazmur 112 ayat 1 dikatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang takut akan Tuhan, suka akan perintahnya. Ya, suka artinya melakukannya juga ya. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan orang itu tidak akan goyah. Ya, dan ia juga tidak takut kepada apapun. Dan juga di ayat ke-9 ya, ia membagi-bagikan, dia juga berbagi kepada orang miskin. Artinya dia menolong sesamanya. Ya. Kemudian kita buka di Injil ya, di Injil Lukas ayat 11 sampai Lukas pasal 11 ayat ke-28. Ya. Lukas 11 ayat ke-28. Kita baca sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Pertanyaannya, saudara, apa sebenarnya kaitan antara melakukan firman Tuhan dengan kebahagiaan? Ya. Apa kaitannya kira-kira? Nah, kita diciptakan oleh Tuhan untuk menuruti apa yang menjadi kehendak Tuhan, melakukan fungsi kita sebagai manusia sesuai rancangannya semula sebagai ciptaannya. Nah, sebagai contoh, robot yang saya sampaikan pada 2 minggu yang lalu, mungkin Bapak, Ibu, Saudara masih ada yang ingat. Bila robot itu bisa bicara, ya, dia akan mengungkapkan kepuasan dan kesenangan kebahagiaannya saat pemakainya itu menggunakan dia sesuai dengan fungsinya maksimal, ya. Robot yang untuk menyapu, mengepel, untuk nyapu ngepel, robot masak untuk masak, ya. Dipakai sesuai manual booknya, ya, fungsi yang dia bisa lakukan. Jadi dia tidak dipakai untuk hal-hal yang berbeda dari tujuan
si ilmuwan ciptain robot itu. Misalnya robot penyapu dan pengepel itu bentuknya kan bulat pipi ya. Itu tidak dijadikan hanya sebagai baki atau nampan untuk taruh minuman disuguhkan ke tamu ya. Atau mungkin robot yang memasak ya, robot yang bisa memasak, dia hanya digunakan sebagai blender ya, untuk bikin jus buah ya. Nah, jika kita ya sama dengan kita manusia ciptaan Tuhan, jika kita bisa berfungsi sebagaimana mestinya kita berfungsi sesuai tujuan awal Tuhan ciptakan kita ya, melakukan apa yang dimaksudkan oleh Tuhan Sang Pencipta, dan menuruti, melakukan perintah pencipta sesuai yang tertera dalam manual booknya kita, yaitu Alkitab ya. Tentu hal itu akan menyenangkan juga buat kita ya, dan juga menyenangkan buat Tuhan yang menciptakan ya. Analoginya tadi, robot-robot itu kalau difungsikan dengan maksimal sesuai fungsinya, sesuai manual book dari si ilmuwan yang tulis, itu pasti akan membahagiakan buat ilmuwannya juga. Wah, ciptaan saya bermanfaat sesuai dengan maksud saya ciptakan robot itu ya. Nah saudara, jika kita melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya ya, yaitu melakukan perintahnya, perintah Tuhan sesuai manual book kita, sesuai Alkitab kita, dan kita telah melakukan apa yang difirmankannya, kira-kira apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan saat kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Saat kita bisa mengasihi musuh kita, kita bisa berdoa dan memberkati dia. Atau saat kita bisa akhirnya melepaskan kepahitan dalam hati kita. Apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan mungkin pada saat kita telah menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Apa yang kita rasakan? Bapak, Ibu, Saudara, yang kita rasakan adalah damai sejahtera. Ya. Inilah kebahagiaan yang sesungguhnya bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Inilah hubungannya antara manusia yang berbahagia adalah manusia yang melakukan perintahnya, firman-Nya, ya. Karena dengan melakukan itu, dengan kita berfungsi sebagaimana yang Tuhan kehendaki pada saat Tuhan ciptakan kita mula-mula, itu kita akan mengalami damai sejahtera yang luar biasa itu. Ya. Nah, untuk bisa memiliki hal itu, untuk bisa memiliki kebahagiaan damai sejahtera itu, Bapak, Ibu, Saudara, tidak ada cara lain selain kita meninggalkan percintaan dunia ya. Atau kita tidak terikat oleh keindahan atau kenikmatan dunia ini ya. Kita boleh nikmati, tapi kita tidak sampai terikat, bahkan kemudian dalam orang katakan red race ya, mengejar terus kebahagiaan itu sampai kita lupa tujuan kita semula ya. Tentulah dalam proses itu, proses meninggalkan percintaan dunia itu tidak gampang. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara sini pasti sudah belajar berproses bagaimana meninggalkan percintaan dunia ini. Bagaimana saya bisa tidak terikat dengan kenyamanan hidup itu, apa yang ditawarkan dunia. Itu tidak gampang, Saudara. Ada rasa tidak nyaman, ada rasa tidak senang, ada rasa sakit. Kenapa? Karena kita manusia masih dibalut oleh daging. Daging kita memberontak. Tidak enak rasanya. Tidak enak. Tapi ada kabar baiknya. Tuhan kita Tuhan yang setia, Saudara. Tuhan yang tidak membiarkan kita dalam keadaan tidak enak, tidak nyaman itu. Dia adalah Allah yang peduli.
Nah, apa yang dilakukan Tuhan bagi kita yang telah bertekad dan berjuang untuk mau meninggalkan percintaan dunia? Tuhan lakukan sesuatu loh, saudara. Apa yang Tuhan lakukan buat kita yang mau bertekad meninggalkan percintaan dunia? Tuhan menggantikannya dengan suasana damai sejahtera di hati kita. Tuhan menggantikan semua itu dengan suasana damai sejahtera di hati kita. Mari kita buka satu lagi di Filipi 4 ayat 7. Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Allah. Kita baca sama-sama ya. Filipi 4 ayat 7. 1, 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, bahagia sekejap yang dunia berikan buat kita, yang kita dapat pada saat masih hidup di dunia ini, Tuhan gantikan dengan itu. Tuhan gantikan dengan damai sejahtera itu. Nah, di saat kita miliki damai sejahtera yang melampaui akal itu, sebagai pengganti kebahagiaan duniawi, maka kita akan merasakan suasana surgawi, saudara, suasana kerajaan surga. Itulah yang dinamakan heaven on earth, surga di bumi. Dan atmosfer inilah yang dapat menjadikan kita sebagai saluran bagi Tuhan. Bagi Tuhan untuk mengimpartasikan atmosfer itu bagi orang-orang sekitar kita. Amin, saudara. Ya. Dengan atmosfer surga itu, orang-orang sekitar kita akan merasakan hadirat Allah. Atmosfer surga yang begitu indah. Hadirat Allah yang penuh kasih. Orang-orang sekitar kita akan merasakan cinta Tuhan saat kita berbicara, mungkin saat kita menyapa mereka, saat kita berbuat baik kepada mereka, saat kita mempraktekkan apa kata Tuhan di firman-Nya. Mereka bisa melihat, saudara, mereka bisa merasakan. Ya, amin. Mereka bisa rasakan atmosfer surgawi itu. Mereka bisa rasakan ada damai sejahtera yang melebihi segala akal, yang mereka mungkin belum pernah rasakan di luar sana. Dan mereka temui saat Tuhan telah menggantikan kebahagiaan duniawi itu dengan damai sejahtera di hati kita. Nah, kebahagiaan itulah kebahagiaan yang tidak akan pudar atau sirna dan kekal sampai selama-lamanya. Kenapa, saudara? Karena kebahagiaan itu Allah damai sejahtera, dikatakan di Filipi 4 ayat 7 tadi, Allah sendiri damai sejahtera itu. Kenapa tidak pudar atau tidak sirna dan kekal sampai selama-lamanya? Karena kebahagiaan itu berhubungan langsung dengan pribadi yang kekal, yaitu Allah kita sendiri. Mari kita beri tepuk tangan. Saudara, seorang pakar hubungan dari University of Toronto di Kanada, dia menyatakan bahwa kualitas hubungan manusia, ya, hubungan kita dengan sesama kita, itu merupakan kunci kebahagiaan, kunci kualitas hidup, dan kunci kesejahteraan kita. Nah, dengan demikian, jika kualitas hubungan kita dengan Tuhan itu baik, maka itu juga akan memberikan kita suatu kualitas kebahagiaan yang baik juga, ya, yang kekal dan tidak akan sirna, tidak akan pudar atau vanish, ya. Maka saudara, miliki kualitas hubungan yang baik dengan Tuhan kita, dengan selalu takut akan Dia, mendengarkan dan melakukan firman-Nya, dan menuruti apa saja yang menjadi kehendak-Nya. Walaupun tidak gampang, tapi kita dalam proses untuk itu. Saya akhiri dengan
apa kata pengkhotbah ya di ayat-ayat terakhirnya. Nah, biasanya pesan terakhir, kalimat terakhir dari orang yang ya sudah lanjut usia ya, itu sangat penting ya, benar saudara? Nah, mari kita lihat apa kata pengkhotbah di ayat-ayat terakhirnya. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Kita buka di Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Ya. Pengkhotbah 12 ayat 13 sampai 14. Kita buka di Alkitab kita masing-masing ya. Kita baca sama-sama. Ini kata terakhir dari Salomo, raja yang memiliki hampir segalanya, raja yang memiliki hikmat paling besar. Apa kata dia di Pengkhotbah 12 ayat 13-14? Kita baca sama-sama saudara. 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Ayat terakhir, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Amin saudara. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pesan-Mu hari ini, untuk firman-Mu yang mengingatkan kami, yang menuntun kami, yang menopang kami Tuhan, yang menghibur kami Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Hamba tidak tahu apa yang dialami saudara-saudara kami di sini, pergumulan apa yang dialami, tapi kami percaya Tuhan bahwa segala pergumulan, segala masalah membuat kami semakin dekat dengan Engkau pencipta kami, membuat kami semakin dekat melekat dengan Engkau Tuhan, membuat kami selalu mengingat Engkau, bahkan membuat kami selalu bersyukur, bukan hanya pada saat enak Tuhan, tapi juga pada saat tidak enak kami tetap bersyukur Tuhan, karena kami tahu Engkau Allah yang setia, yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebagai contoh, Engkau berikan, gantikan kebahagiaan kenikmatan dunia yang akan kami tinggalkan dengan atmosfer damai sejahtera yang begitu indah buat kami Tuhan. Bapa di surga, kami mengasihi Engkau, pakai kami sebagai saluran berkat-Mu untuk orang-orang sekitar kami, untuk keluarga kami, teman-teman kami, rekan-rekan kerja kami, atasan kami, bawahan kami, keluarga kami semua, tetangga kami Tuhan. Biarlah mereka boleh rasakan atmosfer surgawi lewat hidup kami. Kami mau berjuang Tuhan, kami mau berjuang untuk mencapai itu. Kami mau berfungsi sebagaimana layaknya kami harus berfungsi sesuai rancangan-Mu semua. Berkati kami semua yang hadir di siang hari ini. Berkati untuk bungkus, lindungi kami dengan kuasa-Mu. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati sekolah kami, berkati rumah tangga kami, berkati hubungan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.